dosen penguji ujian kinerja PPG Daljak Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Rita Puspitasari. Saya guru dari SD 3 Karangunggal, Kecamatan Karangunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, hari Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljak 2021 Angkatan 1 dengan materi KPK dan EPB kelas 4 semester 1. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, supaya pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah, mari kita berdoa dulu. Silakan Abang pimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Bagaimana? Masih semangat? Sebelum kita mulai pembelajaran, supaya menambah rasa semangat kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Oke, nah anak-anakku sekalian, kita sekarang akan belajar matematika tentang KPK dan EPB ya. Ibu punya gambar ini, masih ingat tidak gambar ini? Yang di atas itu gambar tentang apa? Tentang kelipatan. Nah, di situ ada kelipatan yang berapa itu? Yang atas kelipatan berapa sama berapa? 2 dan kelipatan 4. Nah, kelipatan 2 itu berapa saja? dan sebagainya. Sekarang kelipatan 4 berapa saja? Dan sebagainya. Nah, dengarkan, di situ kan ada angka yang sama dari kedua bilangan itu dinamakan apa tadi? Dinamakan kelipatan kesepuluhan atau KP ya. KP itu berapa saja? KP di situ ada KP yang paling terkecil. Angkanya itu berapa? 4. Angka 4 itu bisa juga dinamakan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, kalau gambar yang bawah itu gambar apa? Tentang apa? Ya, faktor dari 20 dan 48 itu berapa saja? 1.
Ya, bisa. Perkalian apa lagi? Nah, nanti manfaatnya kita bisa misalkan Selosi sama Irsa mau liburan bareng, bisa dengan menggunakan APK gitu ya. Kalau EPB manfaatnya itu misalkan Baban mempunyai makanan ingin membagikan kepada seluruh keluarganya tapi dengan jumlah yang sama, jumlah yang rata. Nah, nanti bisa dengan menggunakan EPB. Apa tujuannya? Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, nanti kalian bisa menjelaskan perbedaan antara KTK dan EPB. Yang kedua, nanti kalian bisa menyelesaikan masalah tentang EPB dan KTK. Yang ketiga, nanti peserta didik dapat menentukan penyelesaian KTK dengan tepat. Dan yang terakhir, nanti kalian bisa menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan EPB dan KTK dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, sebelum dimulai, Ibu akan bagikan dulu kelompok ya. Kelompoknya, kelompok 1 kelompok Baban terdiri dari Baban, Irsa, Nisa silakan ke situ. Kapan ke sini? Nisa, terus Saira silakan ke situ. Ilham sini. Ilham. Nisa sini. Sama Saira. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi silakan Julfi. Bawa kursinya. Kursi. Ya. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan LKPD dulu. Nah, anak-anakku, pengertian KPK dan EPB. Nah, apa itu KPK tadi? Mencarinya dengan seperti apa mencarinya? Sama dari dua bilangan, nanti nilai yang terkecil dari dua bilangan kelipatan persekutuan itu dinamakan KPK. Sedangkan EPB, EPB apa EPB? Faktor persekutuan terbesar. Sama, faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, itu nilai yang paling besarnya atau faktor persekutuannya yang dinamakan apa tadi? Efek. Yang dinamakan efek, yang samanya itu angka yang paling besarnya dinamakan EPB atau faktor persekutuan terbesar. Nah, tuh, kita lanjut. Ada contoh soal. Nah, contoh soalnya, misalkan ini ada kontaktor ya, dengan kontaktor. Contoh soalnya ada carilah KPK dari 12 dan 18. Nah, 12 itu harus dibagi sama bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Ya, itu 12 dibagi berapa dulu itu? 2. Dibagi
itu kita hanya menemukan dua bilangan, yaitu angka 2 dan 3. Ini mah dibalik ya. Faktor 2 yang terbesar adalah 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. Sedangkan yang faktor 3 yang terbesar adalah berapa? 3 pangkat 2. Nah, sehingga KPK-nya dari 12 dan 18 itu berapa? 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, sama dengan 36. berapa KPK-nya? 36. Pinter. Nah, sedangkan faktor yang terkecilnya, angka 2 itu faktor yang terkecilnya berapa? 2. Yang terbesar, yang terkecil faktor 3? 3. Nah, sehingga didapat PPB dari 12 dan 18 itu berapa? Nah, 2 sama dengan 6. Nah, PPB-nya itu didapat angka 6. Dibalik ya, kalau KPK itu faktor yang terbesar, kalau EPB itu faktor yang terkecil, begitu ya, kalau sama kawan faktor. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita masih mencari EPB dan KPK, tapi dengan menggunakan metode tabel. Jadi selain metode pohon faktor, ada juga metode tabel, ya. Nah, contohnya sama kayak tadi, cari EPB dan KPK dari 12 dan 18. Ibu kasih kunci ya, kata kunci. Apabila kedua bilangan yang dibagi, salah satunya tidak bisa dibagi, tulis di EPB-nya itu straight. Ya. Nah, tapi apabila dua-duanya bisa dibagi, tulis hasil baginya di mana? EPB. Di EPB. Ya. Nah, yang membaginya itu yang di KPK ini. Nah, ini. Nah, 12 dulu dibagi 2 berapa? 18 dibagi 2? 9. Ditulis tidak di EPB? Boleh. Ditulis. Kenapa? Nah, karena dua-duanya Bisa bisa dibagi. Dan 12 dan 18 itu bisa dibagi. Jadi ditulis di EPB-nya, gitu. Ngerti? Ngerti. Nah, sekarang 6 dibagi 2 berapa? 3. Nah, di sini kita bisa menemukan kedua-duanya. KPK-nya berapa KPK-nya? 2 kali 2 kali 3 kali 3. Ya, pintar. Atau 2 kali 2 kali 3 kali 2. ya, pintar. Nah, kalau EPB-nya berapa? 2 kali 3. 2 kali 3. Berapa 2 kali 3? 6. Nah, PPB-nya itu 2 kali 3 atau sama dengan 6. Kalau KPK-nya 2 kali 2 berapa? 4 kali 3? 12 kali 3? 36. 36. Pintar. Nah, kita lanjut. Sudah mengerti sampai sini? Sudah. Ada yang mau bertanya? Bagaimana mencari EPB dan KPK dengan cepat? Iya. Bagaimana cara mencari EPB dan KPK dengan cepat? Ada yang bisa jawab tidak? Ya, apa Wan? Bisa menggunakan dengan cara tabel, bisa juga menggunakan dengan cara metode pohon faktor. Bisa menggunakan kedua-duanya. Ya, bisa dengan menggunakan metode pohon faktor ataupun dengan metode tabel. Sudah ada yang bertanya lagi? Udah, kita lanjut ya. Nah, sini ada materi KPK dan EPB dalam soal cerita. Kayak tadi kata Ibu, kita bisa menggunakan KPK dalam kehidupan sehari-hari untuk menentukan misalkan mau liburan bareng, mau liburan bersama ya. Nah, apa yang harus diperhatikan kata kuncinya supaya kita tahu bahwa soal ini merupakan KPK, soal ini merupakan EPB ya. Ada kata kuncinya. Jika yang ditanyakan tentang waktu, maka itu adalah soal tentang kalau soal tentang waktu berarti ada apa kata kuncinya di dalam kata-katanya? Di dalam Hah? Lagi.
merupakan soal KPK. Nah, kalau EPB jika ditanyakan tentang jumlah ya, maka itu adalah soal EPB. Itu adalah soal EPB. Nah, EPB yang menggunakan kunci kata dari EPB itu ada kata apa saja? Jumlah yang sama, terus jenis yang sama atau sama. Nah, kata kunci seperti itu di dalam soal berarti itu merupakan soal Nah, ingat-ingat ya kata kuncinya ya. Nah, kita lanjut. Di sini ada contoh soal cerita. Contoh soal cerita. Udin dan Edo mengatakan tanggal berapa mereka akan bertemu lagi. Nah, kalian kan ada itu ya, ada kalender. Sini nanti bisa cuma yang pertama itu harus diketahui langkah pertama itu kata kuncinya soal ini termasuk KPK atau EPB? KPK. Kenapa termasuk soal KPK? Ada kata bertemu lagi. Nah, ada kata bertemu lagi. Nah, setelah kalian mencari langkah yang pertama, langkah yang kedua cari KPK-nya atau EPB-nya. Kalau ini kan termasuk KPK, berarti cari KPK dari berapa? Dari 12 dan 15. Nah, bisa mencarinya itu bisa menggunakan kalkulator atau bisa dengan menggunakan metode KB. Itu silakan nanti kalian pilih metode yang paling mudah ya, yang paling mudah dan cepat. Nanti kalian bisa mengerjakannya. Nah, itu. Sekarang sama ada soal cerita yang kedua. Soal ceritanya apa? Coba baca sama Jopi. Baca. Pak Budi adalah seorang petani yang dermawan. Ia akan membagikan buah-buahan hasil kebunnya kepada tetangganya. Pak Budi paling banyak kantong plastik yang dibutuhkan Pak Budi. Nah, itu sama caranya. Langkah pertama ketahui dulu kata kuncinya. Itu termasuk kata kunci KPK atau EPB? Kenapa termasuk EPB? Paling banyak. Nah, karena ada kata banyak. Nah, langkah yang kedua cari EPB-nya. Bisa dengan menggunakan metode apa? Atau dengan metode tabel. Nah, mana saja yang tercepat silakan. Mana yang paling mudah silakan kalian pilih. Nah, yang ketiga ini ada itunya, ada langkah ketiganya. Tambahkan pertama kali mereka bertemu, ya. Kan 2 Oktober pertama kali mereka bertemu itu. Nah, tambahkan dengan hasilnya. Itu hasil KPK atau hasil EPB, ya. Mengerti? Mengerti sampai situ? Ada yang mau ditanyakan silakan. Sebelum mengerjakan LKPD, ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak. Sudah paham semuanya? Paham. Silakan kalau sudah paham, kalian kerjakan LKPD-nya. Nanti dari satu kelompok silakan. Ada yang ke depan mengerjakan ke depan. Silakan kerjakan LKPD-nya. Boleh berdiskusi.
menanggapi ya. Hasilnya dari kelompok 1 boleh ditanggapi sama kelompok 2. Nah, silakan lihat yang kelompok lain, silakan ditanggapi sama kelompok lain. 20 dan 30. 20 dibagi berapa dulu? Bagi Dua berapa? 10 dibagi 2 berapa? 10. Berarti pembaginya itu dilingkari ya. 2 kali 2 kali 5 atau 2 kali 5. Betul ini? Yang kelompok yang mana sama? Sama. Oke, yang ini 30. 30 dibagi berapa dulu? 2. Dibagi 2 berapa? 5. Nah, ini berarti faktor yang paling kecilnya itu dari 20 dan 30 itu 2 kali 5. Berarti 2 kali 5 berapa? 10. Kelompok itu betul tidak? Betul? Nah, sekarang silakan nomor 2. Nomor 2 sama kelompok Ilham. Sama kelompok Ilham. Nah, silakan. Bagus. Harus mau. Kalau disuruh ke depan itu harus mau. Ya. Maka Ilham nomor 2. Boleh di sini. Sudah? Nah, silakan kelompok Bapak. Silakan tanggapi. KPK dari 60 dan 80. Silakan lihat pekerjaannya. 60 dibagi berapa? 2. Berapa? 30. Terus 30 dibagi 2. Berapa? 15. Ya, 15 dibagi 3. Kenapa tidak dibagi 2? Tidak bisa. Tidak bisa dibagi 2. Berarti dibagi 3 berapa? 5. 5 dibagi 5 berapa? 1. Nah, hasilnya ini. Ini belum KPK-nya ya. Ini baru dari yang angka 60-nya ini. Nah, berarti 2 kali 2 kali 3 kali 5 atau 2 kali 3 kali 5. Ini baru faktornya. Sekarang faktor dari 80 berapa? 2. Nah, 80 dibagi 2 berapa? 20. Bagi 2? 20. Terus dibagi lagi berapa? 2. Berapa? 10. Nah, 10 dibagi 2? 5 dibagi 5? 1. Nah, ini faktor 80 ini 2 kali 2 terus atau pangkat 4 kali 5 sehingga didapati KPK dari 60 dan 80 itu dari faktor yang terbesar dari 60 dan 80 itu yaitu berapa ini hasilnya KPK-nya? 40. Betul tidak itu pekerjaannya yang kelompoknya kan? Betul. Sekarang nomor 3 silakan sama kelompok Naban lagi. Nomor 3 silakan. Pintar ya, udah pintar. Di sini ya. Silakan. Nomor 3. Sambil dilihat pekerjaannya dulu. Sudah? Sudah saya? Ya. Terima kasih ya. Bagus. Tangan dong. Nah, lihat semuanya, lihat yang kelompok Ilham. Nomor 3, kata kuncinya itu apa? Kata kuncinya itu ada kata apa itu di situ? Ada kata? Bertemu lagi. Nah, ada kata bertemu lagi. Kalau bertemu lagi itu berarti soal apa? KPK. Soal KPK. Nah, di sini KPK
dilihat? Apa? Kalendernya sudah dilihat? Nah, dari 2 Oktober tambahkan 29 hari. Kenapa? Karena Oktober itu ada berapa hari? 31. Ada 31 hari, bentar. Nah, ini sampai sini baru 29 hari. Nah, sekarang dari 31 Oktober tambahkan berapa hari? 29. 30. Lihat tuh ininya. Lihat. 30 hari. Jadi 30 November 2021. Sekarang dari November, ini kan 29 sudah ditambah 30, berarti tinggal berapa hari lagi? 1. 1. Berarti 30 November ditambah berapa hari? 1 hari. 1 hari. Berarti sama dengan 1 Desember 1 Desember 2021. Ini kan 29 ditambah 30 ditambah 1 hari itu berarti 60 hari yang KPK ini. Jadi Udin dan Edo akan bertemu lagi pada tanggal 1 Desember 2021. Betul kelompok hilang, betul tidak? Ada yang betul semuanya dari awal? Nomor 3? Iya, pintar. Nah, sekarang coba kelompok ini nomor terakhir, nomor 4. Perempuan sudah yang laki-laki sudah ya. Hilang sudah pintar hilang tadi. Sekarang selfie dulu. Silakan perempuan. Coba sekarang lihat kelompok Naban, lihat. Samakan. Nomor 4 itu kata kuncinya apa? Paling Kata banyak. kuncinya kalau paling banyak itu berarti soal apa? EPB. EPB enggak ya kuncinya. Nah, sekarang cari EPB dari 72 dan berapa? 72 dan berapa? 90. Ya, 90. Nah, jadi yang paling banyak kantong yang dibutuhkan Pak Budi adalah berapa buah? 18 buah. Betul semuanya. Cung yang betul semuanya. Saya. Nah, kelompok ini betul, cuma ini tadi salah nulis ya, ada yang salah sedikit nggak apa-apa. Ini betul? Sudah mengerti semuanya? Sampai sini sudah mengerti? Sudah. Kalau sudah mengerti, silakan kumpulkan LKPD-nya. Nanti Ibu ada kuis, ya. Nanti Ibu bagikan evaluasinya, tapi mengerjakannya sendiri-sendiri. Jadi Ibu bisa mengukur sampai mana kalian mengerti pada materi FKB dan KPK ini. Sendiri-sendiri ya. Ingat sendiri-sendiri. Langsung dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, 10 menit. Tapi mengerjakannya sendiri-sendiri. Ya. Silakan kasih waktu 10 menit. Silakan sendiri-sendiri, tidak boleh berdiskusi. Walaupun ini berkelompok, tapi untuk mengukur sampai mana kalian mengerti sama materi PPB dan KPK ini, kerjakannya sendiri-sendiri ya. Silakan, jangan berdiskusi. Nanti ada kuis yang paling bagus nanti bisa review, ya. Sudah selesai? Sudah. Nanti Ibu kasih reward ya. Siapa yang bisa langsung acungkan tangan ya. Nomor 1. Yuk. Belum. Nomor 1 silakan Ilham dibaca semuanya. KPK dari bilangan 12 dan 15 adalah. Silakan yang bisa. Saya, Bu. Ya. Berapa? 2. KPK-nya? Oh, isinya, Bu. Iya. KPK-nya? Iya, 60. Betul? Betul. Ini kelompoknya betul? Betul.
21. Tanggal berapa mereka berenang bersama lagi? Tanggal berapa? Selfie yang paling cepat, ya. Sekarang, selfie Saira. Salah tuh tadi. Saira yang paling cepat. Nah, nomor 5, Doni mempunyai 20 kelereng merah dan 15 kelereng biru. Apabila Doni akan memasukkan kelereng biru dan merah sama banyak ke dalam kantong, berapa jumlah kantong terbanyak yang digunakan? 5. Yang paling cepat Baban. Yang paling cepat adalah Baban. Jadi jumlah kantong yang dibutuhkan adalah 5. Jadi kalian sudah memahami hampir 98%, kalian sudah memahami semuanya tentang materi KPK dan EPB. Nah, tapi ada yang paling bagus. Yang paling bagus tadi, yang paling aktif, Ibu kasih reward ya. Tadi Ibu sudah janji, yang paling bagus akan dikasih reward. Yang Ibu sebutkan namanya, silahkan ke depan ya. Yang paling aktif dari awal sampai akhir adalah Baban. Silakan ke depan. Nah, sekarang yang kelompok yang paling aktif, kelompok yang paling hebat semuanya juga, cuma ada tadi kelompok yang dari awal sampai akhir itu semangat, ya. Kelompok Ilham, mau sama Adit, mau sama Ilham silakan. Depan. Boleh. Good ya. Untuk menambah semangat kalian. Ini yang kelompok. Ini yang untuk yang paling aktif dari awal sampai akhir. Silakan tepuk tangan. Terima kasih. Anak-anak sekalian, dari awal sampai akhir, materi apa yang paling kalian sukai? Mencari KPK dengan metode tabel. Kalau Ilham mencari KPK dengan apa katanya tadi? Kesimpulan dari materi EPB dan KPK ini adalah apa? Jadi kesimpulannya menyelesaikan KPK dan EPB dengan tepat. Ya, dengan tepat. Terus mencari apa lagi yang kedua ini? Mencari kata kunci. Iya, pintar. Mencari kata kunci dari soal cerita dengan benar atau dengan tepat. Tadi ada berapa metode tadi? Ada? Bisa menggunakan 2 metode. Nah, kalau KPK bisa dengan menggunakan kata kunci apa tadi? Bukan, kata kuncinya. Betul lagi. Waktu. Kalau EPB ya, pintar ya. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, sebelum ditutup, Ibu kasih dulu tugas PR sama kalian. Silahkan kerjakan soal KPK dan EPB di rumah, ada di tematik halaman 123 ya. Sebelum ditutup, silahkan baca dulu doa dipimpin oleh Ilham, karena tadi Ilham ketua kelompok yang paling aktif. Silakan Ilham. Yang